Jangan kamu perang untuk tanahnya, isinya, minyak kayak emasnya, nggak usah. Kalau kamu peduli sama Indonesia, you fight for sumber daya manusianya. Even pada saat Eyang naik, hal pertama yang gue lakukan besoknya jadi cover majalah Hai dan gue pakai ikat kepala cuma gitu, reformasi, apa kabar lu? Halo, selamat datang lagi di Uncensored with Andini Effendi. Dan kali ini saya kedatangan teman lama, seorang musisi, seniman, aktivis, Melanie Subono. Teman-teman, kita sambut Melanie Subono di Uncensored. Terima kasih banyak, Mel. Sama-sama. Ya, judulnya scary loh. Judulnya scary, makanya ngundangnya kamu. Karena kalau enggak disensor nanti kan, makanya mendingan cocok udah Melanie Subono harus ada di Uncensored. Apa kabar, Mel? Cukup waras. Cukup waras, masih terus bersuara. Harus. Terus bersuara, terus nyanyi, karena nih Melanie sebenarnya lagi in the middle of concert. Iya, lagi tour. Lagi tour. Terus tapi lo bisa nyempetin waktu buat membela semua makhluk hidup dengan segala kesibukanmu. Plus ngurus sendiri lo sendiri juga. Anak-anak lo, anjing dan kucing. Sebenarnya gini, the easy part is pada tahun tertentu gue menyadari bahwa music, tulisan, buku, whatever I do, the artistic stuff itu is very powerful. Jadi sejak hari itu, bahkan musik gue memang berbicara tentang hal-hal yang gue teriakin. Tulisan gue, even sosial medianya gitu kan. Jadi ya bersuara ya bersama-sama dengan si nyanyi dan apa dan segala macam. Soalnya sekarang memang gue lagi tour karena kan sementara ini gue lagi di X bareng Coconut Trees kan. Cuman yang sendirinya sih ya menyenangkan karena gue berteriaknya tuh nggak kayak teman-teman yang cuma teriak, tapi gue lewat musik, lewat tulisan, lewat apa, so it's fun. Iya, lo artis, a creative person. Tapi sebelum kita tahu Melanie as Melanie who you are sekarang gitu ya, ceritain dong Mel, kayak dulu lo lahir 20 Oktober, Libra. 76 tuh berarti siunya Libra is cool. Ya, Libra is very cool. Sahabat kita, mutual friend kita. Tapi hampir Libra. Ke Scorpio sucks. Yes, jadi makanya ada galaknya juga. Asli. Jadi dari Om Adri, kemudian waktu itu Om Adri with your mom, right? Itu kamu udah sering cerita juga. Lu dibesarkan tuh gimana sih sebagai anaknya Adri Subono? Beda dengan yang orang pikirkan ya. Dalam arti orang berpikir, oh you got silver spoon. Bahkan gue masih mengalami di mana bokap juga belum stabil kayak sekarang. Gitu kan. Even pada saat bokap sama nyokap sini, maksudnya yang gue dengar ceritanya bokap minta nyokap merit aja, even nyokap di sini tuh honor lebih gede dari bokap punya gaji. She was doing movie, model gitu kan, segala macam. Dan benar-benar gue mungkin di antara Kristi dan Adrian yang masih mengalami bokap tuh baru bertumbuh menjadi. Dulu tuh bahkan belum musik, dia masih like doing some business lah, apa segala macam. Jadi memang mengalami. Dan karena bokap ngerti rasanya kerja keras, nggak cuman disuapin juga dari orang tuanya atau omnya atau apapun itu yang orang tahu, sehingga bokap juga begitu. Lo kaya, gue kaya, yang kaya gue, bukan lu Mel. Lu mau cari, mau jajan kerja. Nggak mau kerja, nggak usah jajan. Itu dari kecil digituin? Iya. Be responsible of what you have. Iya, bokap ya. Jadi nggak kayak sekarang kan mungkin satu anak bisa dapat 1000 mainan gitu kan, yang teman-teman kita mungkin mampu. Ya kita dulu nggak, even pada saat mampu ya enggak. Gini gue inget banget deh, gue SMA kurang apa sih, bokap lagi bagus namanya Java Musik Indo ya, lagi kita ada di keluarga yang mungkin dulu presiden, gue modeling dan apa dan segala macam gitu. Ya kagak ada mobil, bokap bukan nanya, bukan gue nggak mau beliin, coba lu ngaca diri, pantas nggak? Pantas itu sih, bukan masalah mampu nggak mampu, pantas nggak? Kalau gaya-gayaan pakai mobil mahal, jadi cuma dipanas-panasin doang ya kan, bensin lo nada gue ntar. Kalau nggak bisa nggak usah. Dipinjemin nggak tapi kalau mobil? Ya pinjemin, tapi kalau bokap gini, oke, misalnya bokap punya sopir, punya mobil, oke, di luar jam ini, jangan lupa ya Mel, sampai hari ini, bokap lagi di luar negeri nih, gue kan nggak punya mobil, nggak punya apa-apa ya, pinjem nih mobil dia, bokap akan apa, jangan lupa ya kalau di atas jam segini ada uang lembur yang kamu kasih ya, bensinnya gini-gini gitu. Back then, gue berpikir apaan sih orang, but now, wow, I feel like gue, Kristi, Adrian have a good quality of
tahu apa itu bekerja, how money worth. Ya. Bukan masalah kita mampu nggak mampu, tapi pantaskah lo? Itu sih. Dan sekarang gue ngeliat juga adik gue lakuin itu ke ponakan gue, ke anaknya dia. Gue bisa dimarahin sama Kristi, main ngasih kado gitu ke gue, karena gue banyak keluar kota, pengen bawain oleh-oleh. Dia mungkin gue mamanya, ulang tahun enggak kak, Natal enggak, nanti. Dan kalau gue kasih, tuh anak harus ngasih give back satu toynya dia ke Rumah Harapan misalnya. Nggak bisa kayak gitu, karena kasarnya lo mau punya duit berapa triliun juga kalau nggak ngerti ngelolanya, cuman atas dasar kepengen ini kepengen itu, you get nowhere. Tapi bokap apakah paling tough sama Melanie because lo anak pertama? I guess so, kayaknya ya. Dan gue kayak ngobrol sama orang emang iya deh, karena mungkin mereka belum dapat patternnya ya, anak pertama harus gimana gitu. Kayak anak kedua mulai ya udahlah, yang ketiga ya bodo amat lah gitu. Tapi sama Kristi dia juga ngajarin duit sama dong, iya, sama Adrian juga. Iya. Gue ingat Kristi lagi. Kristi kan yang mungkin paling rapi secara administratif dan segala macamnya dibanding gue dan Adrian gitu kan. Kristi kan yang paling sering ngurus baik dari Java atau hari ini bokap kontrak lah apa gitu. I remember one day, I don't know what's missing, dia salah masang iklan di koran. Waktu itu konser lah. Gue lupa lah salah satu huruf atau salah apa atau apalah. Nah itu like big newspaper yang setengah halaman tuh bisa tahu lah pricey banget kan. Nah itu salah. Suruh bayar balik, nyicil. What? Kamu bisa nyicil. Apa tanggung jawabmu apa? Mau mungkin nantinya nggak diselesain, tapi pertama tanggung jawab lo apa? Gue udah bikin salah. And it's good. Back then, apaan sih nih orang? Now, thank you. Karena gue banyak sekali mengalami teman-teman di mana mungkin kita pernah mengalami krismon, kita pernah mengalami COVID, kita pernah mengalami, kita stabil, kita menabung, kita tahu kita nggak tergoda untuk, dan kita akhirnya menjadi anak yang nggak malu untuk bukan cuma ngejemput bola, bukan cuma nunggu bola, ya udah nggak ada bola gue bikinin gimana cara bikin bola, jangan main. Itu akhirnya sekarang berasa, iya sih gitu. Jadi the value of cukup. Iya, nggak usah lebih. Cukupnya kamu berapa? Walaupun nih Java Musikindo loh, lo tahu dong hits-hitsnya dulu tuh. Dan aku ingat banget selalu anak-anak tuh diajak kerja juga. Kristi ikut kerja. Selalu dikasih pilihan. Kayak gue pernah ada satu konser di mana gue suka banget artisnya, I forgot who. Ya udah, sana nggak usah kerja. Nggak mau kerja. Nonton. There is no privilege. Lo bisa mumpung mentang-mentang di dalam, tapi lo sosokan, gue kasih lo tiket tonton gak apa-apa, tapi gak usah sosokan mau ke backstage, mau ini mau itu, kan lo gak kerja. Nonton, kerja yang mana? Tapi kalau lo bilang kerja, ya gak usah sosokan nonton. Wow. Kesel kan lo digituin? Kesel banget gue. Jadi mendingan kerja apa nonton? Gue mendingan kerja. Kecuali that one artis gue suka banget, Kelly Clarkson kalau gak salah. Oke. Which by the way itu juga baru dia mendarat gue dipecat sih. Kenapa? Gue dipecat gara-gara I think gue lupa deh, bokap mau promo apa-apa ya, dia mendarat terus dia jalan kemana gitu. Gue waktu itu mulai dengan Instagram lah gitu. Gue do a candid Java post, itu ketahuan tuh dari gue dipecat sama manajer langsung. I was like sorry dad, now I get to watch the show. Oh my god, sakit hati nggak tuh lo waktu dipecat? Enggak lah, ya memang harusnya dipecat kan, gue salah. Wow. Dipecat. Mama dipecat gue. Nah, terus udah gitu mulai masuk lo seni. Gue tahu dulu sempet model segala macam, tapi yang bener-bener yang kayak oke, ini kayaknya jiwa seni gue yang mau gue salurkan lewat apa? Nyanyi atau apa, itu pertama kali kapan momentumnya and what was it? Dari kecil. Oh. Gue tuh piano klasik, itu gitar klasik. Gue nyampe dari Jerman ke Indonesia, I was like, anjir, kalau sekarang kita ngerti banci kamera ya. Gue tuh waktu kecil, gue pas mau nikah ya, ngeliat album gitu ya, ditunjukin, baru kelihatan kan tuh, gue dulu gini, dulu gitu. Dan mama cerita gitu, iya Mel, dulu tuh kamu kalau sekolah tiba-tiba ada, minggu ini mau ada pertunjukan angklung, let's say. Ya gue mau ikut, tau angklung? Kagak lah, mau gue tau angklung. Ya gue belajar, pokoknya I will be on stage gitu. Minggu depannya ngereok deh, gue bodo amat gitu, yang penting. Pokoknya naik panggung. Pokoknya I wanna be on stage. I love the sound of music, nada, dan segala macam gitu. I love it. Jadi kalau foto gue kecil dengan bule yang bahasa Indonesia cuma setengah-setengah, lo pernah ngeliat gue sok-sok ya apalah. Enggak banget lah pokoknya.
entah gue itu banci tampil bang, enggak juga sih. Tapi I love ini apa, ini alat musik apa, ini apa gitu. I love that. Jadi I've done everything on stage. Nah setelah itu apa ya? Nextnya ya itu akhirnya bermusik ya, karena gue piano, karena gue gitar. Mulailah ketemu orang-orang dan gue mulai berkarya sih di situ. Dan along the way gue sadar karya tuh bisa kuat banget, dan sejak 8-7 tahun lalu gue udah mulai kan, oke, setiap honor gue berkarya adalah untuk masyarakat, ya rakyat Tiri itu. Dan gue udah 7 tahun stop yang being commercial, paling setahun sekali gue ngeluarin single yang komersial yang bisa TV. Lainnya gue benar-benar main gitaran di area perlawanan, ya apa dibayar pakai jagung, pakai beras, pakai apa, and it's fun gitu ya. Then ya kesini-sininya gue realize, anjir, tulisan, lirik, nada powerful loh. Orang lebih inget status atau liriknya siapa ketimbang mak bapak lo pesenin apa keluar rumah tadi gitu. Dan I realize gue powerful. Ya udah berlanjut lah ke sini. Jadi during period waktu tinggal di Jerman sebenarnya kecintaan lo pada musik itu tumbuh. Mulai mendengar musik kali ya, mulai terus gue curious nada. Wah ini. Terus pas gue kesini SD gitu kan mulai, ih apaan nih ya, negara apa nih gitu, ih angklung, ih itu curious aja, nggak tahu deh. Terus bokap kan juga dulu penyiar kan bokap. Gue mulai kenal dengan rock metal, rock sih, lebih rock, klasik rock yang gitu-gitu sih. Wah ini apa ya? Demen nggak tahu. Dan bokap kan main Mom Christian, sama Geng Pegangsa, yang gitu-gitu kan gue mulai, wow, terus bokap deket sama orang-orang musik kayak Radio Prambors, gue mulai. There was a time gue actually nulis chart gitu, wah ini apa ya? Ini siapa ya? Abis gue pengen, siapa nih yang bikin ini, gue mau jadi penyiar Then I find my way jadi penyiar. Muka gue gak kelihatan anjir, gue mau jadi TV TV gitu. Tetap ya, banci tampilnya tetap loh. Berarti memang pertama kali lo terekspos musik tuh musik rock. Rock, I'm sure. Rock. Makanya sekarang lo jadi the only female solo female sampai sekarang masih gue doang, belum ada sih. Yang lain kan band pasti. Either they're in the band atau apa gitu. Jadi saking sedihnya sampai hari ini kalau ada awarding atau apapun kategori solo rock cewek itu pilihannya cuma 2, akhirnya digabungkan dengan male atau ya kategorinya ditiadakan gitu. Kasihan banget hidup gue. Kasihan banget. Terus why rock? Karena the freedom, I think. Gini, kalau pop kita berbicara cinta, kita berbicara kesedihan atau seneng, kan enaknya lo nangis gitu, lo senyum, you're in love gitu kan masih bisa ya. Tapi kan lo faktanya ada satu lagi emosi, misalnya marah atau kegelisahan gue apa segala macam. Kalau nggak bisa nggak terlalu bisa gitu di gambarin itu di pop. Wah, kalau si Taylor Swift did it. Ya I know, tapi Taylor Swift kalau di sini juga nggak jadi ini kali gitu. Sementara kalau rock tuh, gue kan udah marah-marah, gue banting gitar, penonton gue katanya anjir, mereka malah senang ye gitu kan, keluar emosi gue. I was like aiming at you, tapi ya all the emotion lengkap sih buat gue di situ. Karakter lo soalnya. Maybe gue butuh melengkapi emosi gue, nggak cuman si happy dan sad. What about if I'm angry? Nah, gue baru bahas kan, gue sekarang kan lagi gabung sama Denny Caknanto, si Ude itu kan, kita punya PT bareng. Dia juga gitu, iya kak, aku tuh kalau mau marah susah ya katanya. Itu dah, cuman bisa apa, galau. Iya kan, rock is complete. Oh marah lo mau. Orang justru ngeliatnya karena lu udah jadi musisi rock, lo aktivis, ini orang kok marah mulu ya. Iya. Right? Padahal nggak juga, Eyang tuh pernah ngomong gitu. Ini Eyang Habibie, by the way teman-teman. Karena bokap adalah ponakannya dari Eyang Habibie, bokap mamahnya. Habibie paling tua. Ya, oke. Kemudian? Eyang kan suka sotoy ya, terlepas dari dia gitu kan. Eyang kan terlepas dari orang pintar, kadang-kadang dia sotoy dan polos banget. Eyang kan polos banget. Itu pernah gitu. Hai Melanie, gitu kan. Ya Eyang, sorry aku nggak datang kemarin, aku habis nyanyi. Ya, saya lihat kau nyanyi di TV. Udah mati gue. Nggak sih, TV hates me gitu kan. Nggak mungkin Eyang gitu. Ya saya lihat
kau marah-marah di TV, itu nyanyi, yang itu beneran nyanyi, yang no, gue nggak marah-marah. But yeah, probably ya. Dia pernah kritik nggak? Atau complain or anything? No. Karena gini, even pada saat Eyang naik, hal pertama yang gue lakukan besoknya jadi cover majalah Hai, dan gue pakai ikat kepala cuma gitu, reformasi, apa kabar lu? Gitu kan. So kita kayak dari bokap atau Eyang ya, gue bilang gue masuk jurang. Kalau kita bisa kasih penjelasan logis, why, dengan alasan, dengan apa, fine. Begitu juga ada dengan gue bersuara. Yang penting punya data. Lo tahu dulu apa yang lo omongin. Makanya gue paling nggak pernah tuh cuman repost. Enggak, gue harus tahu dulu. Gue harus punya alasan. Gitu. That's why gue mungkin kadang-kadang telat, tapi gue punya data yang gue omongin. Akhirnya susah diserang balik kan. Karena I know what I'm talking about. Nah, kalau udah kayak begitu mau nyalain apa? Ya paling cuma sebagai orang tua tuh sebagai kakek hati-hati ya. Tapi gue sempat membelokkan, dan gue banyak berdiri di depan petani, perampasan lahan dan segala macam. Itu akhirnya gue sempat belok, bukan Eyang melarang, tapi Eyang sempat ngomong gini, Mel, kalau kamu membela Indonesia, jangan kamu perang untuk tanahnya, isinya, minyak kayak emasnya, nggak usah. Kalau kamu peduli sama Indonesia, you fight for bukan sumber daya alamnya, tapi sumber daya manusianya. Then I realize, oh iya, makanya itu habis itu gue jadi duta buruh, gue berdiri untuk buruh migran, gue melakukan rumah harapan dan segala macam. Betul juga, karena pada saat perut terisi, pada saat kesehatan, pendidikan, mereka cukup, mereka juga akan ngebela tanahnya sendiri kok. Kalau itu belum jadi, ya nggak heran lah kita terus dirampas gitu kan kasarnya. Situ gue ada mikir, iya juga ya, terus gue belok. Tapi dia nggak pernah protes, jangan dong jadi aktivis, oh enggak. Malah gue kadang-kadang bocoran, kalau sini orang gimana sih gitu. Oh, ini gini. So I got insight. Oke, makanya Melanie pertemannya nggak hanya ke bawah tapi ke atas juga. Sering dibilang ngebelot gue sama sesama aktivis. Ya tapi menurut gue itu benefit. Benefit gue bisa kenal, dan sekarang gini, kayak siapa ya, Jawa Tengah deh. Ya, gue ribut sama beliau soal Kendeng, Pati, yang selalu dijadikan pabrik semen ini itu. Ya tapi di sisi lain, gue mau berterima kasih sama dia untuk urusan buruh migran di Jawa Tengah misalnya sama Ganjar. Terus gue kenal dari Eyang misalnya, atau gue dikenal sebagai ya kan punya temen, gue ngopi sama dia atau nanya sama dia atau WhatsAppan, kan bukan berarti gak usah meragukan gue berdiri di mana. Jadi gue kan tidak perlu memusuhi orang. Kayak gue lagi deket dengan beberapa yang sekarang akan naik atau apapun, lo berteman, lo mau bantu gue, terima kasih. Lo bukain gue jalan, terima kasih. Lo mau donasi, apalagi duit lo banyak sini, makasih. Besok gue milih lo, ya enggak dong, lo gak beli gue. Disuruh jadi tim sukses? Enggak mau. Gue membantu, kayak sekarang di satu partai yang memang gue membantu gue why I said yes, gue akan membantu bikin apa ya, lo tuh perlu tahu, denger di bawah, audiensi tanpa diatur. Lo benar-benar ketemu masyarakat yang digusur, lo benar-benar ketemu secara instan ya, lo perlu dengar mereka. Silakan dengar. Terus tapi apakah gue terus pada saat syuting harus pakai warnanya dia, harus pakai, nggak mau gue. Itu gue bilang dari awal, oh ya nggak usah Mel, oh ya bagus. Oke. Tapi sebenarnya gue juga bingung Mel, Melanie ini nggak memperjuangkannya tuh apa? Binatang iya, tadi ngomongin soal hak tanah iya, segala macam. Tapi what is the specialty of your activism? Single standard. What is single standard? Hanya itu yang gue perjuangkan. Standar di mana pada saat seseorang korupsi 1 triliun yang adalah duit gue, duit lo dari pajak, terus dia cuma kena 2 tahun, besok 17-an dilepasin pula, terus habis itu sekarang boleh nyalon pula dengan RKUHP yang baru gitu kan. It's okay, tapi jangan seorang ibu yang lapar lo nyolong kentang, dan ini kejadian gitu. Karena kelaparan dia nyolong 2 butir kentang sama ubi 1 kena 5 tahun. Yang mana yang lo mau pakai? Standar tuh nggak, lah kan undang-undangnya sama yang bikin. Kan undang-undangnya kagak ada tulisannya. Ini dilarang gini, koma yang kaya, koma perempuan, koma apa, nggak ada. Single standard dalam apapun itu. Hewan pun begitu. Setengah mati, kita nggak boleh gini. Pejabatnya sampai gue di blok sekarang mau melihara taking
hewan yang dilindungi dan dia nggak dihukum, sementara pemburunya di bawah dihukum. Nah kalau nggak ada permintaan juga dia mah buat makan doang ngeburu. In every way, laki, perempuan, yang punya, yang nggak punya, single standard mana yang lo mau pakai? Wow. Jadi in any issue, sebenarnya the issue, the Cuman very itu yang gua essence perjuangin. adalah itu. Itu undang-undangnya kan satu. Cuman kalimat yang sama, harusnya berlaku kalimat yang sama buat siapapun. Kayak gue bilang kan waktu itu sempat lah ada satu anak pejabat nabrak anak orang meninggal. Gak apa-apa lo mau bebasin, demi Allah gue gak apa-apa. Tapi besok kalau gue nabrak, boleh dong bebas juga. Kan itu. Kasarnya kan kayak gitu perumpamaannya. Tapi dengan lu berani gini kan, ya lu tau lah, banyak dong yang juga sebel, Oh benci. iya, gue kena banyak banget TV, doesn't wanna use me anymore. Gue kalau TV itu taping biasanya. Kebanyakan gitu kan, akhirnya kasihan editornya. Terus yang Karena kalau sini uncensored kok. iya, I know. Terus ada beberapa juga yang gue misalnya ditaruh di satu segmen talk show atau apapun. Totonya segmen keduanya narasumber satunya udah nggak mau sama gue. Atau gue manggung nyanyi ya dengan surat cinta yang panjang, tapi lagu ini jangan ya, tapi lagu ini jangan ya, tapi lagu ini jangan ya. I'm fine, nggak masalah. Atau kadang-kadang di guenya sendiri, gue kemarin baru harus menolak tour itu sekitar berapa belas kota gitu ya, rokok. Okay. Not that I'm against, I'm a smoker, I'm a heavy smoker. Cuman rokok itu yang juga kita laporkan salah satu pelaku pembakaran hutan. Ya gue nggak bisa dong. Di situ gue menuntut dia. Tapi gue juga take money from them. Ya. Gitu. Jadi you actually walk the talk. Have to. Karena kalau enggak, lo kan diketawain. Ya gue berani keluar banyak soal hewan. Ya setelah gue, resikonya adalah gue harus jadi vegan. Ya. Suka nggak suka gitu. Gue kemarin melakukan penuntutan polusi udara. Dan berapa tahun tuh sidang. Kita menang. Presiden banding kemarin kan. Ya. Kita menang. Ya udah pada saat gue memulai tuntutan itu bersama ada si Naya apa segala macam gitu, satu kelompok gitu, ya udah gue sejak hari itu gue nggak bisa punya microwave di rumah, gue nggak bisa punya hair dryer, gue nggak bisa punya mobil. No, serius I know, demi Allah, sumpah demi Tuhan, lo nggak punya hair dryer? Enggak, gue nggak punya microwave, gue nggak punya mobil. Mobil I can understand lah, tapi lo gimana pergi-pergi? Ya kayak umumnya udah enak sekarang. Atau nebeng atau apapun yang mengurangi polusi. Wow. How can I fight for something? I don't. Itu akan sama aja sama teman-teman kita yang bergabung religi besoknya ketangkep make, anjir. Enggak ada bedanya. Dong. Ya kan kata gue. That's why ini acara namanya Uncensored. Iya dong gitu. Wow, tapi oke, hold on. Lu mampu walk the talk karena lo Melanie Subono, yang lo Habibie, man. Sebenarnya gini, itu kata orang. Gue coba ngasih perumpamaan. Sama kayak gini, lo pakai tato, dia orang banyak kena ya. Pasti orang takut sama lo ya. Sebenarnya pakai tato itu menakutkan lo buat pemakai tatonya. Karena mau ada apapun bohlam jatuh di sono gitu ya. Kagak deh kita jauh-jauh. Ada apa yang salah? Yang dilihat kita doang, tatoan pasti dia. Sama. When I use that name di belakang, belum orang udah, wah anaknya ini, cucunya ini, jangan dong ini. Lebih berat, nama yang harus gue jaga lebih banyak. Nama yang harus gue keep itu lebih berat, jauh lebih berat. Jadi beban nggak buat lo setiap Beban. you fight for something? Sekarang udah nggak, di awal-awal ya beban for my music. Even pada saat gue musik deh, dengan mudahnya gitu orang ngasih nih kasih aja demonya ke gue gitu, pasti besok kita inilah ya beban lah buat gue beban. Ya mungkin walaupun banyak teman kita yang akan dengan wah enak dong pakai gini, akhirnya gue diajarin bokap sampai mati pun lo nggak bisa ngilangin nama belakang itu, lo mau malu jadi kualat dong. Iya kan gitu, gimana caranya lo pakai tapi nggak salah gunain. Jadi contohnya ngasih demo, sebenarnya gue bisa terabas langsung nih, nggak usah pakai demo, tetap gue pakai demo, tapi mungkin nggak nyangkut di satpam, gue bisa langsung kasih ke tidak menyalahgunakan. Begitu juga dengan segala yang gue kerjain, aktivisme. Kan itu sebenarnya beban loh. Java, during Java year,
gue paling nggak produktif bermusik. Karena gue bisa bangga satu hari, gue dapat job ini nih, gue dapat job ini, gue bisa manggung di sini, dan ditutup harinya dengan, tapi besok kita bisa kan Mel, Java sponsor gini. I don't know myself. Gue anjir, itu toh gitu. Dan itu tidak menyenangkan kayak gitu. You don't know which one is your friend. Itu. Do you have a best friend? Yeah, cats and dogs and myself and my halu-halu things, sama botol anggur orang tua. Amer. Wah, manajer lo yang lo udah kenal lama, ya, berarti lo benar-benar selektif sekali dong. Yes, dalam karena gue berteman. tidak tahu siapa yang teman siapa yang enggak. Sama sekali tidak tahu. Gue bisa ketemu halu kok, teman kita juga. Gila, apa kabar, udah lama banget kita nggak ngopi bareng. Gue pikun sih, gue blow on ya gitu. Otak gue segini doang, Habibie pintar 7 turunan, gue ke 8 kayaknya nggak kesisa. Tapi gue demi Tuhan nggak inget kapan pernah ngopi sama lu. Kapan kita ngopi lagi? Wah gila nih gitu. You don't know which one is friend and not. Ya. Sama sekali, apalagi di tahun itu Java dan Eyang dan segala macam sama-sama lagi. You don't know, lo nggak tahu sama sekali. Dan akhirnya gue bikin my boundaries aja gitu. Sampai sekarang. Akhirnya terbiasa. Sampai sekarang lo kayak gitu bener-bener selektif banget. Tapi here's the thing loh, about you Mel. Gue tahu lo orangnya sangat memfilter itu dan gue sangat hargai. Karena itu hak lo. Tapi lo tuh baik sekali sama semua orang. Even sama gue, Mel, yuk ngobrol yuk ini. Kapan, Din? Yeah. Gitu loh. That's you. I've been sick for puluhan tahun ya. Gue terbiasa men-treat every day is my last day. Dan ini titik balik gue salah satu itu sekitar 10 tahun yang lalu ya, zaman kejayaan infotainment. Tiba-tiba ada satu infotainment abis gue operasi keberapa gitu, gue nggak ingat. Orang infotainment itu gue masih inget banget sih mukanya, tuh anak baru kayak pengen gue tampol waktu itu. Dia nanya gini, Mamel, pertanyaannya ya, di execute. Mamel, satu pertanyaan lagi nih, kalau besok mati mau diinget jadi apa? Gue mikir, jawab pukulin gitu kan. Gue baru operasi nggak mungkin pukulin dong, ya udah deh pikir. But that one question gue nggak bisa jawab. Gue akhirnya ngomong sama manajer gue, apalin minta nomor kontaknya, kasih gue 1 hari, besok gue jawab pertanyaannya. That night gue berpikir setengah mati. Setelah itu, kalau gue punya hashtag yang namanya jangan mati sebelum berguna. Itu gue bikin bareng anaknya Wiji Tukul, si Wani. Sejak hari itu gue bersumpah setiap kata yang keluar dari mulut gue, setiap kesempatan, setiap lirik, setiap whatever, mau joke gue lagi mabok atau apapun, minimal harus nyentuh hidup satu orang. You don't look for awards, I don't look for subscriber anymore, I don't use my fee, my salary, my apapun. Secukupnya aja, dan setiap yang gue lakukan harus berguna. Jadi lo mau hidup lo bermanfaat buat orang lain? Ya, karena gue nggak tahu, gue dikasih bayang-bayang, lo bayang nggak sih ntar kalau mati kan suka gitu tuh, kebayang kan kalau di kartun kan flashback, gambar apa yang akan keluar di kepala lo. That can happen anytime, kita lagi syuting gini mati juga bisa. Yeah. Then I realize, iya juga ya. Ngomongin soal kesehatan reproduksi yang lo udah cukup terbuka soal ini. Sebenarnya apa sih yang lo punya? Itu yang gue lagi cari, ini Melanie ini sebenarnya kenapa Semuanya sih? punya. Ah. Everything that, kalau yang di kamus medik atau apapun itu yang bisa tumbuh dan mengganggu, semuanya punya. You name it, apa dari tumor, kista, miom, ada bahasa baru, endometrium, apa semuanya pernah di gua. Dari so, sejak pada dasar, umur? dari pertama gue mens. Oh wow. Jadi kasarnya, ibaratnya kan ada ya yang good soil, yang apapun dilempar emang tumbuh aja gitu. Indonesia. Yang salah cuma orang yang kalau Indonesia. Ya itu, tumbuh. Jadi everything grow. Kadang gue bisa, yang kemarin gue operasi gede aja tuh, gue USG dokternya malas ngitung gitu. Udah nyampe 30 tuh sih malas ngitung. Jadi mbak operasi aja ya mas, saya bingung ngitungnya gitu. Puluhan kadang. Pernah sampai kanker? Cervix gue, HPV 16-18 gue sempat aktif pernah. Untungnya gue, karena dari sejak menstruasi pertama, dan itu jangan dikata tahun segitu alat enak kayak sekarang, buset itu buka onderdil masih pakai tang yang bener-bener besi dingin kayak dongkrak mobil sekarang gitu, dingin gitu kan, sampai sekarang secanggih itu kan cuma dari luar gitu bisa. Jadi karena gue sering begitu sehingga mau nggak mau kondisi mewajibkan gue untuk rajin periksa. Jadi pada saat aktif misal cervixnya
ketahuannya benar-benar di awal diobatin. Jadi ada untungnya lah. Ya. Dan itu berarti kondisi yang udah lo tahu, oh ini akan challenging kalau punya keturunan. Blok pertama, benda pertama yang gue punya itu tuh ukurannya kalau nggak salah 7 kali 7 kali 8 cm. Itu kalau uterus bentuknya T gitu kan. Itu bentuknya pas banget tengah gantung-gantung kayak lampu Natal, kayak oh my God. gitu. Nah, karena dia ada yang di kanan kiri nabrak kanan kiri, otomatis dari awal tuh dari semua ovary ini itu segala macam ya udah sering ketabrak-tabrak, ya udah sering rusak gitu. Kebayang aja kayak lonceng. Iya kayak gitu. Nah dari situ emang udah mulai tuh bermasalah, mulai dari tube-nya, mulai dari ovary ini itu segala macam. Jadi pada saat operasi kesekian, gue lupa ada left atau right ovary-nya memang udah. Jadi kasarnya gini loh, lo mau bayi tabung pun nggak bisa. Mana tabungnya? Nggak ada gitu. Ya udah rusak, gimana sih? Rumahnya tuh udah gitu. Wow, berarti lo udah nikah lebih sering obviously dari gue karena gue belum. Yeah. Itu udah done that twice. Itu kondisi yang lo udah share pada saat itu ke pasangan. Gue share, tapi gue kan orangnya I'm an open book ya gitu kan. Mungkin ada budaya di mereka yang lo lebih worth it when you can have, kan pilihannya 3, masak, bisa pintar enggak gue, masak ya elah, punya anak kagak bisa. Jadi itu kayak your quality as a female kalau di Indonesia itu kayak itu udah downgrade banget gitu, mau di upgrade pakai apaan juga gak kena gue gitu. And you felt that way? Yeah, I felt that way karena ada yang ada one of the marriage itu memang tidak dia ada di suku yang masih percaya ada kalau perjodohan pulau, pokoknya satu suku lah gitu. Dan itu jelas-jelas dikenalin depan gue pada saat udah nikah. Ini lo bisa punya, then I know, oke, yuk pengadilan besok. Karena ya lo udah nggak bisa punya anak, nggak bisa kasih keturunan. Ya, gitu. Wow. Gitu. Tapi lo go through this surgery, ya marriage juga yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi lo gitu. As a woman, how do you feel now? Lucky. Really? Yeah. Look, gue punya gerakan namanya Rumah Harapan. Been 15 years. Kita tahun ini aja, kemarin baru mau tutup buku kan Desember. Tahun ini kita menolong 108.000 orang. Dari itu makanan atau berobat atau apapun gitu. So, compile aja tuh 15 tahun. Nah, kalau orang merasa Mel, lo ngebantu mereka, they're so lucky to get your help atau apapun. No. Kasus yang masuk tiap hari tuh bisa 40-50an case. Aceh sampai Papua, orang Indonesia di luar. Every single case they have bikin gue merasa beruntung. Jir, duit ada mau berobat. Nyengir-nyengir dikit, nah iya TV dapat gaji orang 3 bulan. Mungkin tumor gue gede, tapi gue ngobatin tuh anak yang tumornya kecil udah gak punya duit, tumornya di sini lagi. Every single case make me lucky. Jadi gue beruntung banget. Bikin gue malu, ngerti gak sih? Bikin gue malu. Dan itu sering dijawab instan gitu, tuh kan bercandaan banget ya Tuhan kadang ya gitu. Gue kalau lagi complain about something, itu dapat jawabannya instan. Gue pernah nulis di satu postingan Instagram gue deh kalau gak salah. Gue tuh lagi komplain banget hari itu, I don't know what is it about, it's a Libra ya, komplain kan, I don't need reason untuk komplain gitu ya, muka lo gak enak gitu kan, semua lagi marah aja gitu. Tiba-tiba gue duduk di depan rumah gue ngerokok gitu, ngeliatin pagar. Ini kok ada benda lewat, tapi bentuknya aneh, jadi pagarnya tuh agak transparan gitu. Gue kan mikir, aduh anjing apa kucing nih, gue harus, tapi kok bukan, gak gitu bentukannya, kita hafal aja. Orang kagak, anak kecil bukan, masa anak gajah sih gitu kan otak gue deh. Gue penasaran, itu gue lagi komplain, Tuhan gak adil, Tuhan gak apa gitu. Kalau gak salah pas gue mesti operasi deh. Shit nih gak kelar-kelar. Udah gue ngeliat pagar. Orang liat gue, hai, so happy. Badannya cuma segini, dia jalan pakai ini doang. Mau komplain apa? Suruh masuk. Karena kan di rumah gue itu prinsipnya adalah tidak ada orang yang boleh datang tanpa bawa pulang sesuatu. Jadi kita kan memang mau itu beras, mau Indomie 1, mau apapun, itu kan setiap orang lain pasti pulang bawa sesuatu gitu.
atau minimal air atau ngopi. Ya sejak itu mas-mas yang itu sering lewat, berhenti aja Mbak Mel, ya, ngopi kayak kita duduk di bawah nemenin dia. Dia aja bahagia banget. Gue nanya lu dari mana? Ih jauh banget gitu. Terus mau kemana? Ih lebih jauh lagi. Ini orang nggak punya kaki? Enggak, ada di postingan gue, emang bener-bener cuma segini, jadi dia jalan. Sekarang naik umum, berhenti apa gitu. Ya bantuin aja naik umum. Jadi walaupun lo udah diambil, warm lo, segala macam, ngelihat orang ini, you still feel lu beruntung. Iyalah. Gila. Dicabut nyawa langsung, gue bilang gak beruntung lah, gue cuma cengenges sih. Dapat berapa juta ya kan gitu kan, kasarnya kan kayak gitu. Apa yang lo mau komplainin? Ketika teman-teman kita Mel pada punya anak, Kristi punya anak ponakan-ponakan lo, sementara lo juga udah ada kondisi seperti itu, rasanya waktu itu gimana? Pengen bunuh orang lah. Enggak, gue udah tahu lama gue nggak bisa punya klien segala macam, and I was okay. It was okay di awal. Sampai umur teman-teman kita tuh kan mulai ya nikah, terus mulai nggak bisa diajak ke mall hari Minggu, mereka bawa stroller, bawa apa gitu, mulai agak ribet. Mulai agak anak kecil, I cannot have. Gue masih gitu, masih bercanda tuh, wah lo kan repot, enakan gue yang nggak bisa gitu kan. Udah tuh, terus adik gue mulai married, gue mulai sooner or later dia akan ngomong gue hamil kak. Ya. Dan kalian deket ya? Deket, ini jadi buku gue yang kedua kalau nggak salah. Ya. Terus gue cuman mulai melatih diri gue sendiri depan kaca untuk ngomong belaga-belaga gitu, kak aku hamil. Terus gue latihan reaksi gitu kan. And that day gue inget banget, itu di perempatan Fatmawati. Gue waktu itu masih ada mobil, gue lagi nyetir, telepon bunyi. Kak aku mau ngomong nih. Gue lupa kalimatnya apa ya, kamu jadi tante atau apa gitu, gue lupa. Itu latihan gak ada gunanya loh, asli gue gini. Makanya gue gak pernah bintang film, tolol gue. Reaksi gue waktu itu gue lupa, gue bilang baterai habis atau signal gak ada. Pokoknya either way gue nutup telepon, gue gak bisa ngangkat. I shut down, gue hancur. Gue gak mau ngelihat dia pas hamil, gue segala alasan. Kenapa Mel? Is it jealous kah? I don't know. Gak tahu dia bakal punya sesuatu yang gue nggak. I don't know. To be honest, gue masih belum bisa menaruh di kata-kata itu apa sebenarnya the feeling that I have. Yeah. Tapi tiba-tiba it's like a step aja gitu. Right. Dan gue pengen nanya, kira-kira kapan lahirannya gitu kan? Gue inget banget Desember awal gini-gini. Oke, gue langsung telepon manajer gue. Pastiin tanggal segini-gini sampai segini gue tour ya. Gue mau tour apa kayak nyapu rumah orang, terserah, yang penting gue tour. Gue nggak bisa. Ya kan? Kejadian lah tiba-tiba before the time supposed to do, dia kenapa lah mesti periksa dokter. Intinya gue nemenin dia dan hari itu juga dia harus lahirin. Jadi ada gue di rumah sakit. Ya bercandanya nggak lucu. Gue bilang gitu, lo nggak lucu bercandanya. Gue nggak bisa pegang bayinya until couple of months, and then she have her second baby. Dan during that time gue operasi beberapa kali. Dan akhirnya operasi gede kemarin itu harus benar-benar dikeluarin semua isi perut gue. Walaupun selama ini kita udah tahu. Yeah. Gue nggak bisa punya, tapi kan beda ya. Pada saat it really happen, dibersihin, dikuretin segala macem. Adik gue nikah. Pada saat itu. Adik lo yang paling kecil. Adrian. Gue dia nikah itu. Gue datang dengan perut gue kondisinya segede orang berapa bulan tuh hamil. Karena tumornya udah gede banget waktu itu. Gue mau nyelesain. Gue yang operasi terakhir gue yakin gak bangun soalnya. Kayak Tuhan kesel nih sama gue, gue gak bangun gitu. Jadi gue, ntar Adrian biar nikah dulu, gue pengen ada, gue bilang gitu. Nah, gue operasi, gak lama kemudian istrinya hamil. Walaupun abis itu dia keguguran. Tapi gue tahu Adrian waktu itu takut banget ngasih tau gue. Takut. But I was okay. Ya tetap drop. Sampai sekarang lo sama ponakan-ponakan gimana? Ponakan gue itu nyebelinnya jadi kembaran gue. Tapi ponakan gue ya, ini actually happen 2 minggu lalu. Itu gue sampai diketawain di videoin sama manajer gue. Jadi kita lagi antar kota lah, di salah satu kota di bandara. Gue ngantuk, tiba-tiba ada anak kecil, ini beneran nih, baru kejadian. Ada anak kecil dari jauh lari, mama. Gue kan pada dasarnya nggak tahu ini anak kecil ya gitu kan. Gue kok larinya ke arah gue gitu kan. Masa iya gue pernah mabok 9 bulan gak tahu gitu kan kapan sampai lahir sampai ya kan gitu. Tuh anak lari ke gue, mama, gue gini, oh belok kalian tuh nyampe deket gue ya. Tetap lari gitu, mama. Tololnya reaksi gue, lari lo pas dia udah deket, bukan. Itu lari, itu tolol banget sih gue. I still menjauhi anak kecil sih, I don't know why.
So that special bond I have adalah dengan ponakan-ponakan gue. Mereka call you Mama Mel. Mamel. Oh. Tadi gue sebelum naik ke atas ini juga syuting gitu. They became my twin. Yang satu mau jadi vegan, yang satu negor eyangnya. Bapak gue ditegur sama yang kecil, "Eyang, do you know kalau Eyang olahraga minum air dari botol plastik, do you know how many bottles you produce untuk jadi sampah?" Aku bilang nih dia anak kecil. Oh my god, lu ternyata yang lu coba hindarin, and they become you. Yep. Oh man, I know. that's karma. Tapi ternyata sama anak kecil lain, yaitu reaksi gue norak banget. Di bandara orang udah gede gitu gede. Mama. Walaupun at one point gue stop sih, tunggu dulu bapak lo yang mana. Gitu. Tergantung sih. But ternyata reaksi gue lari anjir gitu. Itu tuh kartun banget, gue kabur dari anak kecil. Lo nggak pengen Mel adopsi gitu? Angelina Jolie style? No. Nggak lihat foto keluarga Angelina Jolie kusut gitu. Gimana sih ini urutannya? Enggak. No, I don't. Gini. Gue realize gue a better perempuan karena I have so many friends. We have so many friends yang sampai sekarang anaknya dikasih ke babysitter, anaknya menjadi konsumsi Instagram. I am a better mother yang gue tiap bulan dengan rumah harapan ratusan bahkan ribuan anak di luar sana tanpa mungkin harus lahir biologically. Kikan yang menyadarkan gue itu. Dia suatu hari ngomong sama gue, enggak Mel. Sementara ya teman-teman kita banyak lah kayak gitu. Dan normanya seperti itu sekarang? Iya, gue tahu gue a better female than them. Tanpa gue harus biologically melahirkan. Wow. Sekarang lo lagi nulis buku kelima. Lo ngomongin juga soal mental health, gue ingat di postingannya. Ini soal apa, mental health? What is it about this book? About everything sih, bagaimana ya sebenarnya jalur dari ini bukunya setengah tulisan setengah foto ya. Foto yang melambangkan banyak hal. Foto itu ada satu gue jalan cuman timbangan, di sini ada ID card, di sini ada apalah, itu menjelaskan pada saat orang cuma berteman gue pada saat Java. Ada gimana gue pakai kebaya, bener-bener kebaya tradisional, tapi gue mohawk dan Doc Marten untuk nunjukin, hey, so ini Kartini, zaman sekarang berbeda. Ada satu foto di mana gue bener-bener cuma pakai candalem dan itu bener-bener lipetan perut segala macam bekas operasi. Itu sih female. Ya yang those things, tapi seiring perjalanan gue termasuk mental health, karena hari ini yang menyedihkan, bully, come on, dibalik semua penembakan, don't you heard Twitch killed himself this morning? Dan Dancernya Ellen. He's the most positive person. My God. Gue nggak pernah peduli, I don't care. Gue ngeledek semua orang teman-teman kita kalau musisi ini luar mati segala macam, ngapain sih, kenal juga kagak. Twitch gue tadi pagi shock. Dan how many times kita berpikir teman-teman kita oke, and we never ask, atau gue deh as a motivator dengan wejangan botol gue itu setiap pagi. Gue baru kemarin kok ngalamin, gue mau curhat, gue lagi down banget, gue lagi drop. Gue setiap hari ngeliat kucing diapain orang, tadi mam dapat anak otaknya di luar, apa segala macam. How not I wanna kill myself sometimes gitu kan. Gue mau curhat dan reaksi yang gue dapat dari orang adalah, ya lu jangan drop dong, ayo dong lu. Dia malah balik curhat, lu kan motivator, lo ini. Karena lo tough dilihat orang. Yes, tapi gue bisa breakdown. Dan gue sadar di balik, even gue pernah baca resensi penembakan sekolah-sekolah di Amerika segala macam. Di balik setiap penembakan ada anak yang pernah dibully, dia nggak didengerin. They have problems. Listen to siapapun. Gue punya kebiasaan yang gue bangun dari 5 tahun yang lalu. Gue nggak pernah lagi. I don't know if you realize, the moment you contact me pasti, atau gue ngontek, hal pertama yang gue tanya adalah apa kabar. Ya, selalu. Harus. Dan apa yang bisa gue bantu. Itu pasti ada gitu. Karena you never know kondisi orang di sekitar lo. Iya kan? Dan yang memberatkan kita umumnya itu justru datang dari ring satu kita. Dan perempuan paling banyak sekarang dihina, dihajar, dibully sama perempuan. And it's sad gitu. Di mana lagi support
So this is the book tentang Ya, itu, kurang lebih. expectation, Ya. apa yang orang Tapi lihat. gue jadikan personal expectation ke gue apa gitu, karena gue lebih style nulis gue kan lebih personal ya, dan gue ya itu tadi, how can you go preach something yang bukan personal kan, gue harus ngomongin sesuatu yang emang been there. Ya. This is how I feel. The raw you-nya tuh The raw seperti me. apa? Yep. Yep. Who is the raw, Melanie? This is the raw me. Yeah, Black. I'm stupid. No, I think you're the opposite of stupid. Yeah, I can be very smart in some things and other things I can be very stupid. Kayak this morning gue dengan setengah mati nyari tuh remote TV di mana karena gue mau look for Twitch. Gue menemukan itu di kulkas. Si goblok. Tunggu. Lo nggak nonton itu dari YouTube, dari handphone, emangnya harus dari TV? No. Gue bilang ini si Habibie yang no, I don't. Enggak lah, gue sebisa mungkin gue juga I don't touch my gadget after 9 o'clock at night. Oke. Gue nggak mau gue pagi juga bangun tidur, gue mau semabuk apapun, mau capek apapun, gue mau jam 5 pagi pasti gue udah bangun. I pray, gue nyiapin itu semua obat ini segala macam, karena kan all the You animals. pray what nih? I just say good morning to God and whatever, and see the quietness kan lagi enak-enaknya gitu ya. Terus kan all the animals at my house kan semuanya special needs kan, jadi gue menyiapkan obat ini apa segala macam. Itu semua selesai, I play with them, then gue baru touch gadget. Jadi nggak sambil you play, you post Enggak. their pictures? Enggak, kadang-kadang udah gitu ya, itu yang gue post yang udah gue punya memang di ini gue gitu. Enggak. So I need that grounding with the earth kind of thing. Jadi lo sebenarnya orangnya balance sekali ya? I'm very balanced. I am very balanced. Tapi somehow tuh kayak image yang keluar dari gue rusak. Let me ask you this. Pertanyaan si wartawan infotainment. Kalau lo mati, apa yang pengen lo lakuin sekarang? So, Pengen diingat sebagai pengen apa? diingat sebagai apa? So I will ask you this though. Lo pengen legacy lo tuh apa kalau gitu? Berguna. Beberapa bulan lalu gue manggung di Palu. Tuh ada orang datang. Gue marah-marahin lagi udah datang. Bisa telat gitu. Ternyata dia datang pakai sepeda dari kota yang hampir 6 jam dari situ. He missed the show. I was like, stupid lu gitu. What the fuck do you do gitu kan, udah nyampe 6 jam udah tahu. Enggak mbak, aku cuma pengen ngasih sesuatu. Sebenarnya apa? Dia ngasih, gue pun dari bentuknya gue nggak tahu. Believe me, at my house tuh ada aja orang ngirim sawi, beras yang bentuknya tuh udah nggak tahu gitu. Just because gue pernah memperjuangkan sesuatu yang berhasil, yang ternyata gue bahkan nggak inget gitu kan. Jadi orang ini spread gede putih gitu. I was like, what the heck is this? Ternyata supposed to be a canvas, tapi mungkin dia benar-benar nggak punya duit. Entah jemuran siapa dicolong di kampungnya, mungkin kaos-kaos putih apa segala macam, itu dia jahit jadi like one big spread. Terus saya mau ngukis, tapi kan kuas dan cat mahal. Dia pakai ampas kopi, ya kan? Kata gua digulung, basah, 6 jam lo bawa, apa bentuknya? Doang ya. Udah dia cuma kasih itu doang. And I asked why? Lu gila apa bodoh? Gitu kan. Habis ini kamu jalan balik lagi 6 jam. Iya, saya cuma mau ngasih ini. And I asked why? Dia menjelaskan sesuatu yang gue bahkan gak inget. Mbak, sekitar setahun yang lalu Mbak bikin satu pergerakan whatever, dan itu menang dan menginspirasi, dan pemuda kampung itu berjalan, dan akhirnya aturan di desa itu berubah dan segala macam. Intinya bapaknya itu mendapatkan tanahnya kembali dan sekarang mereka bisa berapa? And I said, that's the award I'm looking for, and that's how I want to be remembered. Dan it's bigger than any kind of awards. Ya YouTube gue dimatiin di Bredel udah sering lah. Situ gue sadar malaikat juga gak nanya kok subscriber lo berapa. So and that's how I got every day. Kayak gue jalan sama Coconut Trees, pasti kan wah lagu-lagu ini gitu segala macam. Tapi even on that show, even di bandara, even segala macam, ada terselip orang-orang yang I don't know why cuma meluk gue nangis. Thank you mbak. And I was like, gila apa gimana? Enggak. Ya udah, jangan nangis. That's it. Wow. And that's how I want to be remembered. I think that's more than enough. I think it's amazing.
I hope so. Berguna sih, sesederhana itu sih. Dan orang kita kan terlalu diajarin berguna itu terlalu gede-gede. Banyak kok teman kita yang kalau apa mau donasi, aduh ntar deh gue nunggu tajir dulu. Udah mati gue ya kalau kaya. Kapan gue nunggu? Sampai mati nggak kaya-kaya, nggak dapat suami kaya. Kan capek gue nunggu donasi. Kan banyak teman kita kayak gitu. Ya udah. Tapi just berguna. Berguna itu kan bisa sekecil gelas ini lo taruh tadi siang overheat kan taruh aja di jalan, kucing ada yang bisa minum. That's it. Nggak kenal angka kok. Kadang nggak bisa, lo ngelakuin apa enggak udah itu aja titik. Lo tadi bilang awal-awal, di setiap kesempatan lo diundang apa termasuk sekarang, lo pengen ada omongan lo yang didengar, diingat dan berguna buat orang. Oh trust me, at least buat gue dan gue yakin buat teman-teman gue di sini nih sangat amat bermanfaat. Amin. So thank you so much. Thank you. So grateful gue kenal lo and we become friends. Thank you so much. Di salah satu rumah sakit di Jakarta, aku sempat diusir. Kamu nggak boleh tinggal lagi di Indonesia, soalnya kamu gay. Kelompok kamu yang nularin HIV di Indonesia tuh. Thank you for watching. This program is part of Cauldron Talks. Selain di YouTube, teman-teman bisa nonton di Facebook Watch dan dengarkan di Spotify atau Apple Podcast. Cari Cauldron Talks. If you enjoy it, please share with others.